kita akan membedah kisi-kisi atau membahas tentang kisi-kisi yang akan kita gunakan besok di try-in yang pertama di bulan ini. Sebelum Ustazah sampaikan atau Ustazah jelaskan dulu, barangkali dari anak-anak yang kemarin sudah membaca dari Bahasa Indonesia dulu, nggih, nomor 1 sampai 25, adakah materi yang belum pernah kalian dapatkan? Ada nggak? Ini sudah Ustazah sesuaikan nggih dengan materi yang sudah kita pelajari di kelas 6, tapi ada beberapa materi yang mungkin dulu di kelas 4 atau kelas 5 sudah kalian dapatkan. Contohnya misalkan ada cerita, itu kan kalau yang namanya cerita kan di kelas bawah itu selalu ada nggih, makanya Ustazah gunakan juga untuk try-in, karena untuk materi cerita itu biasanya di ujian sekolah juga selalu dimunculkan. Jadi walaupun di kelas 6 ini belum kita bahas, tetapi karena kalian sudah pernah mendapatkannya di kelas bawah, maka akan Ustazah pakai juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah jelaskan satu persatu? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kisi-kisi nomor 1 sampai 25. 20 pilihan ganda, yang 5 berupa uraian. Ya, silakan. Ustazah beri kesempatan dulu, mungkin dari kalian kemarin sudah mempelajari kisi-kisinya. Terus muncul pertanyaan, wah ini besok akan saya tanyakan ke Ustazati karena masih ada yang belum paham. Lah, mungkin ada yang sudah punya gambaran seperti itu, mau nggak usah, ada persilakan dulu. Dari nomor 1 sampai 25. Silakan. Ada nggak? Atau sudah paham semua? Malah gampang banget materinya ternyata lah. Mungkin ada yang punya anggapan seperti itu. Bahasa Indonesia gampang ya. Ada nggak? Mau tanya Ya, gimana? Isi nomor berapa? Karena ini masalah BI-nya dulu Kalau cara membedakan kesimpulan dan ide pokok itu gimana ya Kan saya sering salah di situ. Terima kasih Mas Farel. Cara membedakan antara ide pokok dan simpulan. Ya, jadi ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan ide pokok, kalian harus bisa memahami kalimat utama dulu. Karena berawal dari kalimat utama. Setelah mudeng kalimat utama, bisa menyimpulkan ide pokoknya. Kemudian kalau untuk menentukan simpulan, paling tidak kalian juga harus punya modal bisa menentukan ide pokok terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau ide pokok itu kita menentukannya dari kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya didapatkan, baru dibuat kalimat yang bentuknya berbeda, tetapi tidak boleh keluar dari kalimat utama yang ada di paragraf itu ya. Itu salah satu cara menentukan ide pokok paragraf. Tetapi ada juga pembuat soal itu yang ide pokok paragrafnya itu terletak di secara keseluruhan di bacaan itu, tetapi jarang sekali. Biasanya pembuat soal itu juga istilahnya lihat-lihat dulu, karena ini tingkatannya SD, biasanya dari yang paling mudah dulu, dilihat dari kalimat utamanya. Itu ya Mas Karel. Kemudian karo simpulan. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan ya, cara menentukan simpulan ada 4 G. Bisa menentukan ide pokoknya dulu, atau dilihat dari kalimat utama dan kalimat yang terakhir, atau bisa juga ditarik kesimpulan dari sebab akibat. Itu G. Kemarin seperti itu ya Mas Harel ya? Ya enggak? Ya ya. Banyak cara. Ya, banyak cara. Jadi salah satunya dengan menentukan ide pokok paragrafnya itu juga bisa. Itu ya. Itu kalau cara yang paling mudah. Tetapi biasanya yang namanya simpulan itu harus benar-benar mewakili paragraf itu. Tidak boleh hanya diambil satu kalimat dalam paragraf itu, nggak boleh. Karena itu artinya bukan simpulan, tetapi hanya mengambil satu bagian kalimat dari paragraf. Itu ya Mas Karel, nggih. Ya terima kasih Terima kasih Mas Karel. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya yang paling banyak salah kalau sedang ngoreksi di ujian sekolah, di try-in, kemudian kalau ada tryout di luar itu, ya soal-soal seperti itu, ide pokok paragraf, kemudian simpulan, terus menentukan kalimat utama, itu biasanya anak-anak yang sering salah di nomor-nomor yang seperti itu. Karena apa? Karena soal-soal yang seperti itu memang benar-benar membutuhkan analisis yang
yang benar-benar teliti. Jadi bukan hafalan, nggak bisa dihafal. Karena dalam satu soal ke soal yang lain itu nggak mungkin kalimatnya sama, tidak mungkin paragrafnya sama. Jadi apa namanya, kemampuan literasi, kemampuan menganalisis bacaan itu sangat-sangat dibutuhkan, gitu ya. Oke, ada lagi selain Mas Farel? Silakan dilihat kisi-kisinya. Barangkali setelah membaca terus ada yang mau ditanyakan ke Ustazi. Kalau pilihan gandanya itu semua materi sudah kita pelajari, nggih. Kita urutkan dari yang paling atas ya, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Coba dilihat. Nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu gampang sekali, nggih. Nanti ada bacaan atau paragraf, kalian hanya menjawab berdasarkan kata tanya yang diminta. Ada bagaimana, ada mengapa, ada kapan, apa, di mana, dan siapa. Itu ya. Kalau sampai nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini kalian tidak fokus atau tidak teliti, maniman sekali. Kenapa? Karena ini gampang sekali. Tinggal dilihat di bacaannya, kemudian dicari jawaban di pilihan ganda. Gampang ya? Kemudian yang nomor 7, gampang juga. Menentukan informasi yang sesuai. Ada paragraf, kamu tinggal mencari informasi yang sesuai dengan paragraf itu. Kemudian nomor 8, membuat kalimat tanya. Lah, sebenarnya ini mudah, tetapi masih ada beberapa dari kalian itu yang keliru karena kalimat tanya yang dipilih itu jawabannya tidak ada di paragraf, jadi salah. Oke. Jadi harus kalimat tanyanya jawabannya harus ada di paragraf atasnya. Oke. Kemudian nomor 9 kalimat utama gampang, 10 ide pokok, 11 simpulan tadi yang ditanyakan Mas Farel. Yang nomor 12 sampai 14. Lah ini materi yang kemarin baru kita pelajari, nggih. Nomor 12, menentukan arti kata. Nah, jadi nanti ada paragraf, kalian diminta untuk mengartikan salah satu kata yang ada di situ. Kemarin sudah kita coba ya, di soal-soal yang ada di BBD ataupun soal-soal yang sudah tampilkan di PPT. Kemudian yang nomor 13, antonim. Ini juga baru kita pelajari kemarin, nggih. Antonim berarti lawan makna. Jauh, antonimnya dekat, gitu ya. Kenyang, antonimnya lapar, gitu ya. Nanti ada kalimat atau paragraf yang usah ada cari antonimnya, maksudnya untuk kalian cari antonimnya. Kemudian nomor 14 sinonim. Kalau sinonim berarti persamaan makna, gitu ya. Misalkan ada kata apa, sinonim dari kata tersebut adalah titik-titik. Lah, kalian tinggal milih A, B, C, D. Gampang toh? Kemudian nomor 15. Perhatikan yang nomor 15. Kalau soal nomor 15 ini, nanti ada paragraf berupa laporan pengamatan. Ini di materi yang pertama, ya. Nah, dalam paragraf itu ada satu kalimat yang masih kosong atau ada bagian yang masih kosong. Nah, tugasmu adalah mencari kalimat yang sesuai untuk melengkapi paragraf yang kosong itu, gitu ya. Kata kuncinya apa, Us? Kata kuncinya kalimat yang kalian pilih harus nyambung dengan kalimat yang ada di laporan itu ya. Jadi jangan sembarang memilih kalimat, harus disesuaikan, ya. Kemudian yang nomor 16. Gampang banget ya ini ya. Menyusun petunjuk acak membuat sesuatu. Lah, ini kemarin sudah Ustazah cobakan ketika sogem ya. Bisa nanti membuat jus atau membuat makanan apa. Lah, itu nanti petunjuknya masih acak. Tugas kalian adalah mengurutkan langkah-langkah yang benar, ya. Kemarin sudah praktik ya, cara membuat jus apa namanya kemarin? Jus apa sih, lupa Ustazah? Wortel. Lah, itu salah satu apa namanya, contoh soalnya seperti itu. Langkah-langkah yang urut yang seperti apa. Oke. Besok akan ada soal seperti itu. Kemudian nomor 17 sampai 20. Nah, itu semuanya berhubungan dengan cerita anak. Gampang banget ya. Kalian kan suka membaca cerita, nggih? Entah itu cerpen, kemudian cerita anak yang fiksi-fiksi itu ya, atau mungkin ada yang sudah tingkatannya novel. Lah, itu nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan cerita. Ada wataknya, kemudian latarnya, kemudian amanat, dan keteladanan. Ini gampang banget ya, tinggal cari di atasnya. Kalau sampai salah, maniman banget. Sayang sekali nggih, karena ini soal yang gampang. Ya. Itu untuk pilihan gandanya, 1 sampai 20. Ada yang mau ditanyakan? Pilihan gandanya seputar itu. Gampang nggih?
Intinya hanya satu, membacanya jangan sampai terlewat atau tidak teliti. Ya, itu untuk bahasa Indonesia itu modelnya hanya itu saja. Kemudian yang nomor 21, ini sudah masuk di uraian. Perhatikan, G. Kalau uraian menjawabnya juga harus lengkap. Kenapa? Karena kelengkapan kalian dalam menjawab itu juga menentukan nilai yang akan Ustadzah berikan. Ya. Nomor 21, kata kuncinya menyebutkan informasi. Sudah pernah kita bahas ya ketika membahas laporan pengamatan. Nanti ada paragraf. Kemudian kalian disuruh untuk menyebutkan informasi apa saja yang ada di situ, gitu ya. Disebutkan satu apa, dua apa. Nah, kan gampang banget, Ge. Sering nonton berita kan? Nah, kalau sudah sering nonton berita, baca koran itu bisa. Kenapa, Dek? Karena sudah terbiasa menyampaikan informasi yang ada di bacaan, ya. Kemudian yang nomor 22, lah ini yang biasanya masih keliru. Mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Ge. Karena dua kali sokep ini belum apa ya, kalau dalam bahasa sepak bola apa itu clean sheet ya, belum bisa sapu bersih betul semua. Masih ada beberapa yang keliru ketika mengurutkan. Ya, jadi harus benar-benar urut. Ditulis urutannya secara komplit, tidak boleh nomornya saja. Ya, itu nomor 22. Kemudian nomor 23. Gampang lagi. Ada cerita anak. Nanti kalian disuruh untuk menjawab pertanyaannya. Mengapa? Titik-titik lah. Nanti tinggal kalian jawab. Jawabnya juga komplit, G. Kemudian 24. Cerita lagi. Nanti kalian Ustadzah suruh untuk menentukan tokohnya siapa saja. Wataknya bagaimana. Ya, itu di soal nomor 24. Oke. Soal yang terakhir 25. Nanti Ustadzah akan menyajikan gambar berupa kartun ya biasanya ya, gambar apa gitu. Nah, tugas kalian adalah membuat cerita atau mendeskripsikan gambar tersebut ke dalam 4 kalimat ya. Jadi nanti dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi cerita atau deskripsinya tidak boleh keluar dari gambar yang ada di nomor 25. Misalkan ada gambar beberapa anak sedang bermain bola. Lah itu kalian deskripsikan sesuai dengan apa namanya gambar yang ada di situ. Ini benar-benar keterampilan menulisnya diuji sekali. Kenapa, Dek? Karena kalian harus membuat kalimat, kemudian menentukan kalimat yang sesuai di mana. Lah itu nanti di soal nomor 25. Ya. Kalau di ujian sekolah, di ujian nasional mesti keluar soal yang seperti itu. Kalian disuruh untuk mendeskripsikan gambar, ya. Karena memang ini salah satu keterampilan berbahasa, menulis gitu ya, menulis berdasarkan gambar atau ilustrasi. Oke, itu untuk soal bahasa Indonesianya. 25 soal, oke. Kalau biasanya kalau train itu, Dek, kalau di angkatan sebelumnya itu soalnya berapa, Tat? 40 pilihan ganda ya kalau nggak salah. Kemudian 5-nya uraian. Tapi untuk angkatan ini 40 dan 5. Kalau bahasa Indonesia 40 pilihan ganda, 5 soal uraian itu di angkatan sebelumnya. Tapi untuk angkatan ini kita coba dari yang sederhana dulu, 20 soal dulu, kemudian 5 uraian. Ya, semoga nilainya maksimal, kemudian apa yang dipelajari selama ini benar-benar bisa dipahami dan tidak hanya berupa nilai saja, tetapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dia. Yang namanya pelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya apa ya, bisa digunakan untuk yang lain juga. Misalkan kalian membaca, menyimak informasi, kan itu bisa didalami dari materi yang seperti itu, ya. Itu nggih, untuk yang bahasa Indonesia ada pertanyaan dulu? Sulit nggak kira-kira dari kisi-kisi yang sudah berikan itu? Sulit nggak, Mas Karel? Sudah ada bayangan? Sudah, Us. Ya, Mas Warismi? Gimana Mas Warismi? Sudah ada bayangan? Mbak Asna? Us. Ya, gitu ya. Itu untuk BI-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan, nggih, tulisannya yang jelas. Ikuti aturan penulisan yang benar, itu nggih. Huruf kapitalnya, kemudian tanda bacanya. Kalau bisa, nanti lembar jawabnya kalian siapkan yang ada garisnya ya, biar kalian menulisnya juga enak. Okay? Nanti misalkan apa namanya
mengerjakan dalam satu halaman, kan nanti memotonya juga enak itu ya. Pilihan gandanya di atas, nanti uraiannya di bawah yang urut gitu ya, biar ketika mengoreksi juga usaha enak gitu ya. Kalau kalian ya pakai yang kertas bergaris biar menulisnya tidak naik turun. Oke. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan kertas yang tidak ada garisnya atau kertas HVS biasa ya monggo, nggak apa-apa ya. Yang penting tulisannya rapi. Ya, itu untuk BI-nya. Kalau bahasa Jawanya lebih simpel lagi. Ustazah tidak memberikan kisi-kisi sebanyak ini ya. Kisi-kisinya hanya satu. Nanti ada beberapa bacaan tentang peristiwa budaya atau prastawa budaya. Kalian tinggal menjawab berdasarkan bacaan yang ada di soal. Itu ya, itu gampang sekali. Tinggal membaca saja. Tetapi untuk belajarnya kalian juga mengulang kembali nggih beberapa bacaan yang ada di modul yang ada di BBD. Ada upacara kira pusaka, ada tedak siten. Nah, itu juga dibaca kembali. Kemudian latihan-latihan soal yang kemarin sudah kalian kirimkan di kelas dojo itu juga diulang kembali, dibaca ya. Untuk wawasan atau siapa tahu nanti ada soal yang keluar dari bacaan-bacaan yang ada di BBD kalian. Tetapi tidak usah dihafalkan, cukup dipahami. Oh, nek kira pusaka ki dienekke malam siji suro. Nah, ada kebo bulenya. Kemudian ada pusaka sing dikira, cukup dipahami itu saja, tidak usah dihafalkan. Itu untuk BI dan bahasa Jawa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Ustazah tunggu sebelum masuk ke pelajaran yang lain. Ada enggak? Nanti soal latihannya Ustazah kirimkan, biar untuk belajar. Tetapi kuncinya nanti menyusul. Kuncinya tidak langsung Ustazah kasihkan. Pakai apa nanti Soalnya nanti dikirimkan Ustazah pakai PDF ya. Nanti bisa kalau mau mencetak boleh. Kalau cukup dilihat di HP juga enggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengerjakan secara teliti ya dicetak itu lebih baik. Oke. Nanti kuncinya Ustazah kirimkan minggu saja karena biar kalian mencoba dulu nanti biar hari Minggu dicocokkan Ustazah. Oke. Sampun Ustaz? Yus, terima kasih Ustati. Demikian untuk yang mapel bahasa Indonesia dan bahasa Jawi, mugi-mugi ingkang dipun sampaikan kalian Ustati saged dipun mangertosi kalian lari-lari sehingga benjang nalika titiwancinipun try-in saged lancar lan nilaiipun maksimal. Baik kanan sekalian, untuk selanjutnya adalah the Maple of Mathematics, and this Mathematics bakal didampingi oleh Ustesta. Sudah siap matematika? Matematika ini kayaknya yang paling mudah ini ya, karena kan berkaitan dengan angka. Oke. Baik, ini Ustesta sudah bergabung. Share screen jenengan. Oke, monggo Ustesta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta tolong di-sharekan kisi-kisinya biar sini kalau saya mau ngorek-ngorek bisa enggak ini dah. Ya, di Zoom gitu. Kok enggak muncul? Baik, sebelum kita mulai ada yang sudah membaca belum kisi-kisinya? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya jelaskan panjang kali lebarnya. Jadi nanti sama kalau matematika ada 25 soal, 20 pilihan ganda, dan 5 uraian. Jadi jangan lupa untuk uraian nanti ditulis KMKJ-nya. Jadi nanti kalau yang membutuhkan KMKJ ditulis KMKJ-nya. Tapi kalau memang itu tidak perlu KMKJ ya langsung dijawab enggak apa-apa. Karena nanti juga ada mengurutkan bilangan bulat itu kan tinggal mengurutkan, jadi tidak usah pakai KMKJ. Kemudian ada juga yang dua-dua itu
Membandingkan, nanti juga kalau membandingkan ya enggak perlu sih, tinggal nulis nanti perbandingannya seperti apa. Harus kaji, ding, biasanya kaji. Ini saya nggak bisa ngorek-ngorek ya, Dok. Jenengan ya, ya sudah. Tadi itu nanti uraiannya perlu ditanya, diketahui gitu nggak tadi? Ya sebenarnya perlu, cuman kan yang ditanya diketahui itu kan nanti perlu apa ya, perlu penjelasan sendiri. Sebenarnya gini Mbak Asna, untuk awal-awal ini Ustadz akan membiasakan dulu ketika mengerjakan soal itu pakai KMKJ dulu, ya. Jadi tulis caranya, kemudian kalimat jawab. Caranya kalimat jawab itu dibiasakan dulu. Baru nanti setelah itu sudah terbiasa semuanya, baru nanti yang seperti yang ditanyakan Mbak Asna tadi, ditulis yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa, kemudian baru kalimat jawab dan kalimat matematika dan kalimat jawabnya. Urutannya seperti itu sebenarnya. Tapi memang itu perlu proses pembiasaan. Nah, kalau kita mulai langsung semuanya, nah takutnya nanti tidak bingung. Nah, awal-awal ini cukup itu dulu saja, ya, yang kalimat matematika sama kalimat jawab. Tapi kalau Mbak Asna mau menjawab yang pakai diketahui, kemudian ditanyakan, itu nggak apa-apa, malah lebih bagus. Kemarin juga banyak yang seperti itu juga, ya, yang jawab harus ditulis diketahui, yang ditanyakan, nah itu udah jawaban sempurna, gitu ya. Aku pengen tanya, kalau Okay. nanti nulis yang diketahui nanti kayak diketahui yang ditanyakan nanti tambah nilai nggak? Karena ini memang belum diajarkan, sementara belum. Ya, sementara baru kalimat matematika dan kalimat jawabnya dulu. Sementara itu dulu Mas Izzy. Kalau mau Mas Izzy mau menulis itu ya enggak apa-apa, malah lebih bagus. Ya. Nanti karena ya nanti setelah PTS lah ya, setelah PTS nanti kita menulis diketahui dan ditanyakan, ya. Karena nanti ketika kalau ada ujian sekolah yang dibutuhkan ya jawaban lengkap seperti itu, yang diketahui, yang ditanyakan, kemudian kalimat matematika, kemudian kalimat jawabnya. Jadi ketika ujian sekolah nanti harus ditulis lengkap seperti itu. Kalau nggak ditulis lengkap, nanti poinnya berkurang. Walaupun itu caranya benar, ada kalimat jawabnya, kok tidak ditulis yang diketahui, yang dijawab, berarti poinnya berkurang 1, ya Maniman. Makanya kalau Mas Izzy mau sudah bisa menulis seperti itu, ya ditulis saja, dibiasakan dari sekarang, nggak masalah kalau mau nulis yang diketahui, yang ditanyakan. Itu Mas Izzy. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Ada nggih. Oh ini ding. Ada Ustaz ya. Alhamdulillah bisa Ustaz. Bisa ngorek-ngorek. Baik. Kita bahas nomor yang pertama, kisi-kisi yang pertama. Menentukan bilangan bulat negatif dari sebuah pernyataan. Ada yang ditanyakan ini? Oh ini udah bisa. Ini ya, ini ada. Jadi nanti ada sebuah pilihan pernyataan, kamu disuruh memilih mana yang termasuk bilangan bulat negatif. Ya. Tuh. Ini cukup mudah, tidak perlu waktu banyak untuk menentukan ini. Jadi ada pernyataan misalkan kalau di bilangan-bilangan negatif itu kan berarti yang negatif ya, yang menyatakan itu negatif. Jadi misalkan kedalaman, di kedalaman laut, di
apa namanya, kemudian di bawah suhu ya, di bawah suhu 0 derajat itu negatif berarti. Kemudian yang nomor 2 dan 3 itu nanti soalnya tentang menentukan urutan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Jadi kemarin sudah kita bahas ya di awal-awal dulu. Nanti ada sebuah pernyataan. Lah nanti kamu disuruh memilih ini garis bilangannya, garis bilangan yang menyatakan pernyataan itu. Atau yang nomor 3-nya dibalik. Ada sebuah garis bilangan, kemudian kamu disuruh menentukan itu termasuk apa namanya, urutan bilangannya seperti apa gitu. Itu nomor 2 dan 3. Ya, kemudian nomor 3 mengurutkan bilangan bulat. Kalau nomor 4 ya, nomor 4 ini mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat ya kamu tinggal disuruh mengurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, itu sudah mudah ya nanti. Di uraian juga ada nomor 21, nanti ada juga soal mengurutkan bilangan bulat. Saya mau tanya, kalau misal ada soal Udin menyelam 200 meter di bawah permukaan laut itu berarti maksudnya gimana ini? Itu berarti kalau dijadiin bilangan bulat negatif 200 bukan tadi. Ya, ya Mbak Aurel. Jadi di kedalaman negatif. Dari modul yang Ustadz berikan. Gitu ya. Jadi belajarnya nggak usah kemana-mana, dari modul itu. Ya, dari modul itu tinggal kamu paham enggak materinya. Nah, jadi identifikasinya mudah. Cari soal model-model soal yang misalkan nomor 5 ini ya, menyelesaikan permasalahan soal sehari-hari berkaitan dengan membandingkan bilangan bulat. Contoh soalnya gimana? Cari di modul ya. Cari di modul, kemudian cari soal yang tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, model soalnya tidak akan jauh seperti dari situ, ya. Jadi soal, untuk mencari contoh soalnya tidak usah pergi kemana-mana, cari di modul itu, pahami. Nah, kemudian kalau memang belum paham, boleh silahkan bertanya kepada Ustadz langsung, ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Baik, nomor 6. Penjumlahan bilangan bulat 2 bilangan. Nah, berarti nanti 2 angka penjumlahannya. Nah, nanti modelnya yang positif negatif atau negatif negatif atau gimana, Tat? Bentar, Tat. Ustaz minum dulu. Nah, itu nanti belum diketahui. Kita belajar dulu. Contoh ya, misalkan penjumlahan. Ada yang kalau yang belum paham penjumlahan bisa dilihat di sini. Negatif 5. Agus ini saya ngorek kelihatan ya. Ditambah 7. Nah, untuk memahami ini 2 angka ya. Ini 2 angka. Jadi nomor 6 nanti soalnya 2 angka seperti ini. Lah, tergantung nanti tanda negatifnya di mana itu nanti masih misteri, belum diketahui. Nanti kamu harus paham. Jadi untuk negatif seperti ini, penjumlahan tanda beda seperti ini, alangkah baiknya yang belum paham segera dipahamkan. Kemudian belajar lagi. Jadi misalnya nih, kita anggap negatif itu utang.
Karena dulu waktu penemuan awal bilangan bulat negatif itu memang ditulis untuk menuliskan hutang. Jadi kalau nggak salah yang menemukan itu Brahmagupta dari India. Nah itu dia menulis min itu untuk menulis hutang. Nah, makanya untuk biar tidak hilang dari sejarahnya, kita anggap negatif atau min itu hutang. Coba di logika aja. Ini min 5, berarti hutang 5, ditambah itu berarti mau dibayar ya. Kalau bahasa Jawanya mau disaur. Dibayar 7. Positif itu berarti dia mau membayar uang. Nah, membayar hutangnya 7. Berarti uangnya habis atau masih sisa uangnya ini untuk membayar hutang nih? Berapa ini hasilnya? Ada yang tahu? 2. 2 us menang positif. Nah, 2 positif karena uang untuk membayar hutangnya lebih besar daripada hutangnya, ya. Berbeda kalau hutangnya lebih besar, misalkan 8 ditambah misalkan dalam kurung negatif 3. Nah, punya uang 8 untuk membayar hutang sebanyak 3. Nah, ya kan? Berarti berapa hasilnya? Di logika aja, berapa hasilnya ini kira-kira? 5. Ya. Oh iya, kalau hutangnya lebih besar, Tat. Kalau hutangnya lebih besar, contoh soal, berarti hutangnya masih misalkan min 10. Enggak, ini kurang nih. 5.000. Ditambah 8, ini baru 8. 6 misalkan. Berapa ini? Tolong jangan tambah ngorek-ngorek. Tanpa. Negatif 10, hutang 10, ditambah dibayar 6. Berarti berapa nih? Tinggal berapa? Hutangnya masih ya? Berapa? Negatif 4. Nah, negatif 4. Gitu ya. Nah, ini 2 bilangan semua. Mudah ya? Ada yang ingin ditanyakan untuk penjumlahan? Saya hapus biar jelas tulisannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Nah, kemudian membandingkan penjumlahan sudah 3 bilangan, penjumlahan 3 bilangan, penjumlahan bilangan bulat 3 bilangan. Berarti kalau tadi 2, sekarang penjumlahannya ada 3. Tapi operasi matematikanya masih penjumlahan, ya, masih penjumlahan, masih sama, gitu ya. Baik, lanjut nomor 8, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Tat, permasalahan sehari-harinya seperti apa? Lihat aja di modul, nanti Ustadz tidak akan berbeda jauh dengan yang ada di modul. Itu ya. Oke. Kemudian untuk nomor 9, penjumlahan bilangan. Nah, dengan penjumlahan bilangan bulat dari garis bilangan. Jadi nanti ada garis bilangan,
kamu disuruh menentukan penjumlahannya seperti apa. Gitu ya. Oke. Ada garis bilangan, kamu disuruh menentukan penjumlahan bilangan bulatnya seperti apa. Gitu. Ada yang belum paham ini untuk garis bilangan ini, menentukan penjumlahan bilangan bulat dari garis bilangan? Naufa. Jangan ngorek-ngorek, di-clear dulu Mbak Naufa. Baik, ya. Kemudian nomor 10. Pengurangan bilangan bulat 2 bilangan. Nah, pengurangan ini, kalau pengurangan bilangan bulat tidak bisa dikurangkan langsung. Harus kamu ubah menjadi penjumlahan dulu. Ya. 8 misalkan. Dikurangi dengan negatif 7. 8 dikurangi negatif 7. Karena ada negatifnya, dia nggak bisa dikurangkan langsung. Makanya untuk pengurangan ini, kamu ubah menjadi penjumlahan. Caranya gimana? Yang angka depan tetap 8. Kemudian ini pengurangannya berubah menjadi penjumlahan. Angka yang belakang ini berubah jadi lawannya. Lawannya minus 7 berapa? 7. Betul, 7. 8 tambah 7 berapa? 15. Betul. Itu. Oke, gitu ya. Jadi pengurangan itu tidak bisa dikerjakan langsung bilangan bulat ya. Makanya harus diubah ke penjumlahan terlebih dahulu. Contoh lain, misalkan minus 6 dikurangi. Misalkan ini 9. Minus 6 dikurangi 9. Ada yang mau mengerjakan berapa ini? Minus 6 dikurangi minus 9. Berapa? Minus 6 dikurangi 9. Minus 6 dikurangi. Minus 15. Betul. Caranya sama tadi. Yang angka depan tetap minus 6. Pengurangannya diubah menjadi penjumlahan. Angka yang belakang jadi lawannya. Lawannya 9 berapa? Minus. Lawannya Negatif 9? 9. Betul, negatif 9. Gitu. Minus 6 ditambah minus 9. Penjumlahan tanda sama tinggal dijumlahkan. Jawabannya minus 15. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Oke. Lanjut. Pengurangan sudah, bilangan nomor 11. Nah, ini menentukan bilangan bulat dari garis bilangan. Nah, nanti disajikan garis bilangan, kamu menentukan bentuk pengurangan bilangan bulatnya. Tuh. Nomor 12, menyelesaikan permasalahan sehari yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, ini soal cerita ya. Kalau menyelesaikan permasalahan itu berarti soal cerita tentang pengurangan bilangan bulat. Ini ada di 2 nomor. Nomor 12 pada pilihan ganda dan uraian nomor 24. Itu. Nah, ini nomor 13. Menyelesaikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 3 bilangan. Nah, nomor 13 dan 14 itu nanti ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi dicampur. Misalkan minus 6
ditambah 5 dikurangi 8. Nah, jadi ada 3 bilangan seperti ini, tapi operasinya bisa pengurangan dulu, bisa penjumlahan dulu ya, ini dibolak-balik. Ya, bisa pengurangan dulu, penjumlahan atau penjumlahan pengurangan. Ini berapa kira-kira? Ada yang bisa mengerjakan? Kalau ini kan setara ya. Berarti dikerjakan dari sebelah kiri dulu. Minus 6 tambah 5 berapa? Minus 6 tambah 5? Minus 1. Berapa? Minus 1. Minus 1, betul. Minus 1 dikurangi 8. Minus 1 kurangi 8. Ini pengurangan ya, diubah dulu menjadi penjumlahan. Nah, betul. Diubah jadi penjumlahan. Minus 1, pengurangannya ini berubah menjadi penjumlahan. Angka yang belakang jadi lawannya. Lawannya 8 itu minus 8. Nah, itu ya. Minus 1 tambah minus 8 itu adalah minus 9. Ya? Oke. Baik, lanjut. Yang ini ada 2 nomor ya. Jadi nanti harus bisa. Insya Allah bisa. Tentang perkalian bilangan bulat. 2 bilangan. Perkalian bilangan 2 bilangan. Perkalian itu yang paling mudah. Perkalian dan pembagian. Jadi aturan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat itu yang paling mudah. Jika perkalian itu harus paham tandanya dulu. Jika perkalian itu tandanya sama, maka perkalian dan pembagian ya, ini juga terjadi pada pembagian. Nah, juga terjadi pada pembagian sama. Jika tandanya sama, maka hasilnya apa? Positif. Negatif kali negatif pasti positif. Negatif dibagi negatif pasti positif. Atau positif dikali positif hasilnya positif. Jika tandanya beda, maka hasilnya pasti negatif. Ya, negatif. Nih, negatif. Juga terjadi pada pembagian. Tinggal ini tinggal kemampuan kalian dalam mengalihkan dan membagikan bilangan. Jadi cara mengerjakan seperti ini tentukan tandanya dulu. Misalkan minus 6 dikali 5. Perkalian tanda beda. Berarti menghasilkan negatif. Tulis dulu tandanya negatif. Baru dikalikan angkanya. 6 kali 5, 30. Oke, itu. Ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat boleh atau silahkan tanya langsung boleh. Kemudian perkalian 2 bilangan, ini pembagian 2 bilangan. Perkalian pembagian ini 2 bilangan semua ya. Nomor 16 berkaitan dengan 17 sehari-hari berkaitan dengan perkalian. Nah, ini soal cerita tentang perkalian bilangan bulat. Ya, nomor 17. Cari contoh soalnya di modul kalian. Insya Allah tidak akan berbeda jauh dari modul. Gitu ya. Oke. Nomor 18, 19 ini operasi campuran. Nah, campuran ini terdapat penjumlahan, perkalian pembagian atau jadi campur. Ya, bisa dicampur. Gitu ya. Ini campuran nanti ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian misalkan. Ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian misalkan. Kemudian ada pengurangan, penjumlahan, ada perkalian. Nah, dicampur gitu. Ini 3 bilangan ya. 3 bilangan, tidak usah banyak-banyak nanti. 3 bilangan saja. Ini 3 bilangan ini. 3 bilangan. Boleh kamu rarek sendiri di situ. Ini 3 bilangan. Nggak usah banyak-banyak dulu. 3 bilangan saja.
Kemudian nomor 20 dan 25 ya ini soal cerita tentang operasi bilangan bulat. Udah itu aja. Silakan ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saat kembalikan ke Ustadz Agus. Monggo Ustadz Agus. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian untuk selanjutnya, ini pilih yang agama dulu atau yang Al-Islam, PKN atau dulu? Belum dinyalain Ustaz. Iya, terima kasih. Saya kira wis nyala. Baik, terima kasih. Tadi sudah didampingi oleh Ustaz Ta. Untuk selanjutnya, ini pilih yang agama dulu atau yang 3 mapel non agama dulu? Agama dulu, Us. Ya, agama dulu ya, siap. Cek-cek, Tat Iqbal. Bisa siap. Oke, saya bantu share screen dari sini ya, Tat. Oke, anak-anak, Ustadz buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak, terkait train agama, ini semua materi ada di buku BBD ya. Jadi anak-anak bisa fokus belajar di buku BBD saja. Kita langsung saja, tidak usah panjang lebar. Besok kita mulai dengan kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan ini materinya tidak banyak. Kalau di BBD mungkin hanya sekitar 5 lembar ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui olahraga yang dicontohkan Nabi. Apa aja olahraganya? Tahu ya? Berlari, berenang, gulat, dan lainnya. Terus tapak suci, tujuan tapak suci, insya Allah ini mudah. Landasan tapak suci itu hadisnya ya. Hadisnya bahwa Allah menyukai orang yang orang muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Juga, Tulisan Arabnya tidak, kalian baca saja, cukup dibaca-baca saja. Untuk saat ini tidak usah tampilkan ya, untuk menulis hadis tidak. Landas, moto tapak suci, motonya apa? Ada yang masih ingat? Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Betul, sejarah tapak suci itu dari tahun, terus yang mendirikan dari sejarahnya itu ya pendekar itu, nah, itu insya Allah mudah itu kalian baca-baca sejarahnya tapak suci. Seragam tapak suci juga itu nanti sejarahnya juga dipelajari yang mendesain. Ada yang masih ingat yang mendesain siapa? Aku ingatnya Anis Susanto. Oke, Anis Susanto, satunya lagi siapa? Saja itu diambil dari nama apa? Diambil dari nama Flora dan fauna. Flora dan fauna, nama hewan dan tumbuhan ya. Jadi kemuhammadiyahan itu intinya itu tentang yang pertama tentang tapak suci dari sejarahnya, landasannya, terus dilanjutkan dengan seragamnya yang merancang siapa, terus makna-makna seragam, bentuknya, motonya, dan lain sebagainya. Untuk kemuhammadiyahan ada yang ditanyakan? Soal kemunya itu berapa soal, Us? Oke. Terkait jumlah soal, Ustadz sampaikan untuk Al-Islam itu jumlah soalnya 25. Untuk kemuhammadiyahan jumlah soalnya 20 dan bahasa Arab jumlah soalnya 20 ya. 25, 20, 20 karena yang Al-Islam ini cukup banyak,
ke Muhammadiyah hanya sedikit materinya, bahasa Arab juga sedikit. Ada lagi? Tidak ada? Insya Allah mudah ini untuk ke Muhammadiyah. Oke, kita lanjut ke Al-Islam. Untuk Al-Islam juga semuanya ada di buku BBD. Cuman ini yang belum hafal suratnya ini segera ya, karena ini kalau nggak hafal agak sulit. Nggak hafal ayatnya. Yang pertama, anak-anak tahu arti jumlah ayat nomor urut. Untuk arti, itu kalian pelajari ayat 1 sampai 5 saja ya. 1, 5 atau sampai 1 sampai 10 yang kalian baca-baca. Yang kalian baca-baca. Ini tentang arti jumlah, tahu ya, isi kandungan, insya Allah tahu, gampang ini, al-infitor, at-takwir, abasa, menentukan urutan ayat. Nah, ini biasanya yang salahnya pada di sini. Misal nanti ada soal, wa inna alaikum lahafidhin, adalah surat apa, ayat keberapa. Nah, itu biasanya keliru 1-2 ayat biasanya itu. Menentukan urutan ya. Bisa juga melengkapi fi ayyi suratim masya, masya'a, kelanjutannya apa? Itu untuk melengkapi. Nah, ini yang nomor 9 ini yang biasanya sulit ini. Mengartikan salah satu ayat. Salah satu ayat ya. Kalian fokus ayat 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 saja ya. Misal ada soal apa ya? Wa idzal jibalu suyyirat. Wa idzal jibalu suyyirat. Nah, jibal misal yang bergaris bawah jibal. Jibal itu artinya apa? Nah, gunung. Itu nanti yang mengartikan mungkin. Kalian fokus 1 sampai 10 saja. Tidak usah semuanya yang untuk mengartikan ya, yang untuk mengartikan. Tapi untuk isi kandungan semuanya harus dikuasai. Mengetahui sebab turunnya, itu sebab turunnya surat ya, ini di surat Abasa yang dijelaskan di sini. Itu jadi al-infitor, at-takwir, abasa harus dikuasai ini ayatnya. Ayatnya, isi kandungannya, terus tentang surat. Itu fungsi Al-Qur'an. Nah, ini isi kandungan ini cukup banyak nanti. Isi kandungan kan banyak sekali nanti soal-soalnya. Ada yang ingin ditanyakan terkait Al-Islam? Intinya kalian harus hafal ya ini ya. Al-infitor, at-takwir, abasa. Kalau tidak hafal ayatnya, nanti nggak bisa mengerjakan ayat ini ayat keberapa. Terus melengkapi ayatnya tidak bisa. Nah, ini kalau kalian tidak hafal. Al-Islam ada? Insya Allah mudah. Tetapi kalau kalian menggampangkan, nanti nggak maksimal ya. Misal al-infitor itu urutan keberapa, karena menggampangkan terbalik sama surat at-takwir. Setelah apa al-infitor diturunkan setelah surat apa, terbalik sama at-takwir atau abbas. Nah, biasanya di situ. Karena menganggap gampang, malah akhirnya terbalik-balik. Ini ayat keberapa, harusnya 5, malah jawabnya 6. Gitu. Tidak ada al-Islam, jelas semua ya. Oke, terakhir kita masuk ke bahasa Arab. Bahasa Arab jumlah soal 20, 15 bilgan dan 5 uraian ya. Untuk bahasa Arab terakhir ya hari Jumat. Yang pertama harus kalian kuasai adalah kosakata tentang nama-nama tempat ya, libur sekolah. Desa, kota, candi, museum, pantai, kebun binatang, gunung, air terjun. Kalian harus menguasai itu. Gunung bahasa Arabnya apa? Jabalun. Air terjun apa? Syalalun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini makna fi'il madhi, itu tentang kata kerja masa lampau, gampang. Domir itu apa? Kata ganti ya. Di buku ada kata ganti. Dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, saya dan kita. Nah, nanti yang sulit ini yang nomor 4 ini. Dapat menerapkan perubahan bentuk dalam fi'il madhi. Nah, ini. Misal ada soal titik-titik, coba sini yang bisa siapa? Titik-titik,
Dhahabta ilal jabal. Jawabannya apa? Anta. Oke. Titik-titik dhahabta. Nah, langsung aja anta. Titik-titik dhahabna ilal qaryah. Jawabnya apa? Nahnu. Titik-titik. Ini Ustaz balik ganti. Hasan titik-titik ila hadiqatil hayawan. Jawabannya apa? Apa? Fatimah titik-titik ilal madrasah. Zahabat. Oke. Itu baru zahabat ya. Zahabta, zahabtu. Nanti kan kita tidak hanya zahaba, ada roja'a, ada kataba yang di buku BBD itu ya kata kerjanya. Nah, itu nanti penerapannya di situ nanti yang perlu pemikiran ya. Terus untuk bahasa Arab juga jangan lupa ini ya. Percakapannya. Ini ada percakapan assalamualaikum waalaikumsalam terus ilaliko itu artinya apa? Ada yang tahu ilaliko? Sampai jumpa. Jawaban dari ilaliko itu apa? Jawaban dari ilaliko adalah ma'as salamah ya. Nanti kalian lihat di buku ini BBD. Kalian percakapan ini juga kalian baca-baca. Terutama yang ada kata-kata seperti itu. Ilaliko, ma'as salamah. Terus percakapan ini kalian juga baca artinya. Mungkin nanti ada soal yang menyebutkan misal Maryam zahabat ila hadiqatil hayawan wajadat fiha al hayawanatul mukhtalifah. Kata yang bergaris bawah misal hayawanatul mukhtalifah artinya apa? Nah, jadi kalian perlu baca tentang bacaan ini. Ya, jadi itu untuk bahasa Arab terakhir tentang kata mutiara. Ini untung saja kata mutiaranya hanya satu ya. Kalian kuasai. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak menggunakannya, niscaya pedang itu akan memenggalmu. Kalian harus menguasai kata mutiara itu. Itu bahasa Apa? Itu bahasa Arabnya juga ada kata mutiaranya juga. Bahasa Arabnya ya, kalian baca-baca. Yang keluar pakai bahasa Arabnya nggak tahu. Ya itu rahasia ya. Apakah Arabnya yang dikeluarkan atau Indonesianya? Yang penting kalian paham tentang kata mutiara. Itu ya. Jadi untuk bahasa Arab, yang pertama kosakata nama-nama tempat itu, terus fi'il madi, tentang fi'il madi, dhahabat. Terus penggunaan fi'il madi, terus percakapannya ilaliko, terus dari assalamualaikum aina dhahabta, terus sampai ilaliko ma'asalama. Dan itu terakhir adalah tentang kata mutiara. Kata mutiara. Nanti yang perlu kalian kuasai banget itu yang tentang penerapannya ini. Penerapannya yang biasanya masih salah ya. Yang cukup pemikiran itu yang penerapan. Itu sampai sini ada yang bertanya? Dan terkait bahasa Arab atau kemuh atau al-Islam. Jelas ya, ini insya Allah kisi-kisinya yang kalian pelajari itu. Kalau sudah jelas, Ustadz akhiri, Ustadz kembalikan ke Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dulu nggih. Maksimal nanti sampai jam 10 insya Allah selesai bagi anak-anak yang mau ada acara ya. Siap. Untuk yang pertama kita dari IPA dulu. Urutannya IPA insya Allah besok hari Rabu. IPA nanti materinya
fokus yang ada di BBD materinya, biar anak-anak tidak usah men-searching lagi atau mencari lagi secara materi, nanti ada di BBD. Ini suaranya Ustadz sudah terdengar ya? Halo? Yang pertama, ini nanti bagian-bagian bunga. Insya Allah bisa ini ya, bagian-bagian bunga. Kemudian nomor 2, macam-macam penyerbukan. Ini nanti juga ada gambar. Kemudian nomor 3, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ini juga gambar. Jadi nanti anak-anak disajikan gambar vegetatif alami, ditanya contoh tumbuhannya. Atau nama perkembangbiakannya yang vegetatif alami. Nomor 4, tabel perkembangbiakan vegetatif alami. Insya Allah ini bisa. Mengidentifikasi itu berarti model soalnya ada tabel, anak-anak diminta yang benar yang mana dari pernyataan di tabel itu. Atau juga memasangkan. Kemudian masih vegetatif alami juga berupa pernyataan di nomor 5. Jadi untuk vegetatif alami pada tumbuhan ada di nomor 3, 4, 5. Kemudian vegetatif buatan pada tumbuhan ini ada di nomor 6. Oke, jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan 6 nomor. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan hewan. Ini mulai nomor 7 sampai nomor 11. Berarti 5 nomor ya. Saya ambil satu materi rata-rata 5 soal. 6 ya. Biar nggak terlalu banyak numpuk di salah satu materi. Nomor 7 sama juga disajikan gambar, anak-anak bisa mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara tak kawin. Berarti ada 3, tunas, fragmentasi, sama membelah diri. Dan nanti salah satu. Nomor 8, ini yang ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Ini mudah insya Allah nih. 9, tabel. Nomor 8 gambar, nomor 9-nya tabel. Nomor 10 sama pernyataan. Ini berkaitan dengan perkembangbiakan. Nomor 11 seperti soal di Sogem 1. Jadi tabel masa kehamilan hewan, kemudian yang cepat punah yang mana, yang masih bertahan lama yang mana, seperti itu ya. Itu nomor 11. Kemudian untuk nomor 12 sampai 20 ini materi adaptasi. Adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Ini fokusnya untuk nomor 12, 13, 14 adaptasi morfologi. Kemudian nomor 15, 16 adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Kemudian nomor 17 sampai 20 adaptasi morfologi dan tingkah laku pada hewan. Nomor 1 sampai 20 ada yang ditanyakan yang kisi-kisinya kurang jelas? Halo? Sudah jelas? Mohon tanggapannya, sudah jelas atau belum? Kisi-kisi IPA nomor 1 sampai 20. Sudah. Oke, sudah. Kemudian untuk yang urean. Untuk yang urean, nomor 21 ini gambar bunga, anak-anak menuliskan. Nah, kalau nomor 1 pilihan ganda tadi kan menebak nama bagian yang ditunjuk. Kalau yang nomor 21 ini menuliskan keterangan, ya paling tidak 3. Misalkan bagian bunga yang ditunjuk oleh huruf PQR. Nah, nanti dituliskan apa namanya. Kemudian nomor 22 ini ada gambar tumbuhan berkembangbiak secara vegetatif alami. Nah, menuliskan contoh tanamannya. Contoh tanaman yang berkembangbiak vegetatif alami seperti pada gambar. Paling enggak ya 3. Kemudian gambar hewan menjelaskan cara perkembangbiakannya. Ini seperti Sogem yang kemarin ya. Tapi nanti gambarnya diganti. Kemudian nomor 24 tujuan adaptasi hewan. Menuliskan tujuan adaptasi hewan. Ada yang melindungi diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memperoleh makanan.
Kemudian nomor 25, mengelompokkan adaptasi berdasarkan tujuan. Jadi nanti ada beberapa kalimat, pernyataan, contoh. Nah, nanti anak-anak menuliskan mana yang untuk melindungi diri, yang poin berapa. Yang untuk mencari makanan, yang poin berapa, gitu ya. Nomor 21 sampai 25 ada pertanyaan. Untuk yang urean, bisa dipahami. Bisa dipahami, halo. Bisa, Ustaz. Nah, lanjut. Bisa, Ustaz. Oke, Bisa, kemudian Ustaz. ke PPKN dan IPS, ini hari Kamis. Untuk PPKN dan IPS, nomor 1 sampai 10, nomor 1 sampai 11, ini materinya masih materi sama dengan Sogem, berkaitan dengan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Insya Allah ini mudah ya, tidak ada masalah. Kemudian nomor 12 sampai 20 ini berkaitan dengan materi yang kemarin, persatuan dan kesatuan, serta upaya menjaganya. Insya Allah PPKN mudah ya. Kalau PPKN itu kan penting pakai perasaan, insya Allah bisa menjawab gitu ya. Karena materinya sedikit yang hafalan kali ini. Kemudian untuk ureannya, nanti ada gambar simbol Pancasila, anak-anak menuliskan 3 sikap. 3 sikap atau 3 perilaku ya, yang berkaitan dengan simbol Pancasila. Kemudian ada gambar peristiwa, sebuah peristiwa, anak-anak menuliskan sikap yang sesuai Pancasila, kira-kira apa yang perlu dilakukan dari gambar itu. Nomor 23 menjelaskan makna sila Pancasila. Misalkan sila 1, maknanya apa, itu dijelaskan dengan bahasa anak-anak sendiri. Nomor 24 ada gambar siswa menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan dari gambar tersebut. Nomor 25 ilustrasi, berarti pernyataan, kemudian anak-anak menentukan upaya menjaga persatuan dari ilustrasi tersebut. Begitu. Untuk PPKN ada pertanyaan nomor 1 sampai 25. Halo? Enggak. Enggak. Sudah jelas ya PPKN? Iya. Nah, sekarang yang IPS. Untuk IPS materinya hanya 1, yaitu ASEAN. Nanti yang pertama berkaitan dengan tanggal berdirinya. Tolong tanggal berdirinya dicek di BPD, insya Allah ada ya. Insya Allah ini keluar besok tanggalnya. Kemudian masih sama pasangan antara menteri pendiri dengan asal negaranya. Kemudian peta. Kemudian gambar tokoh menteri luar negeri. Kemudian contoh bentang alam wilayah ASEAN. Di BPD ada ini. Di modul BPD. Kemudian ada gambar bendera. Gambar bendera tolong dicermati. Ini nanti kaitannya dengan kehidupan sosial budaya. Masih sama kehidupan sosial budaya, terus kehidupan ekonomi, kemudian nah ini yang materi baru. Nomor 13 sampai 20. Ini berkaitan dengan kepala negara, kemudian kepala pemerintahan, mata uang, kemudian ibu kota negara. Kemudian untuk yang ureannya, nanti nomor 21 ada tentang gambar bendera, kemudian menjelaskan keadaan geografisnya. Kata kuncinya adalah negara yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Kemudian nomor 22 menjelaskan kaitan antara keadaan geografis dengan kehidupan ekonomi. Contoh misal Indonesia, keadaan geografisnya adalah negara kepulauan, memiliki laut yang luas. Nah, jelaskan kaitan keadaan geografis tersebut terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Karena nanti penjelasannya sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan, kemudian mengambil hasil dari laut, seperti itu ya. Nomor 23, disajikan peta, siswa menuliskan keadaan sosial budayanya. Insya Allah ini sudah sering disogem. Kemudian nomor 24, kegiatan ekonomi salah satu negara. Insya Allah sudah bisa. 25,
Menuliskan kepala negara, ibu kota negara, dan mata uang dari negara tersebut. Ini gambar bendera ya nanti insya Allah. Gambar bendera untuk yang nomor 25. Untuk IPS ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada. Sudah Ustadz buat kalimatnya sejelas mungkin ya. Biar anak-anak bisa langsung celing. Oh, nanti materinya ini. Masih ada waktu 7 menit. Silakan yang mau bertanya. Oh, tadi ada yang chat. Besok itu soalnya di-share di screen atau dikirim. Kita akan nge-share di screen ya, sama. Tetapi nanti satu sharean itu tidak satu soal. Misalkan nanti satu share cukup untuk 4 soal atau 5 soal mungkin yang soal pendek-pendek begitu ya. Ustadz itu waktunya berapa lama Ustadz? 2 jam untuk 2 mapel, berarti 1 jam itu 1 mapel. Ada istirahatnya nggak Ustadz? Ya nanti kita berikan istirahat sebelum mapel berikutnya. Kan 15 menit atau 10 menit. Kalau misalnya 1 jam 1 mapel belum selesai gimana, Dok? Insya Allah selesai. Ustadz sudah memperkirakan soal yang dibuat selesai dalam waktu 1 jam. Oke, Mbak Danis, ada yang ditanyakan? Besok ngerjainnya itu tuh kepasrein tuh kayak dulu, kayak waktu pas waktu atau gimana? Oke, seperti pas sogem per PA. Biar mudah untuk ketika mengecek kehadiran, mengecek kamera aktif atau tidak, begitu nggih. Ya, terima kasih. Untuk sogem nanti trainnya kita share di screen ya. Jadi nanti kita share di screen. Setelah anak-anak mengumpulkan semua, nanti langsung kita share soalnya biar bisa untuk dipakai belajar. Jadi seperti sogem kedua kemarin. Tapi nanti tidak satu soal. Oke, Mbak Naila? Zoom-nya itu pakai 1 HP atau 2? 1 HP cukup Mbak Naila untuk trainnya. Kan untuk apa itu? Soalnya kan di-share. Jadi kamera tetap bisa aktif ini semua. Kalau di PA kan bisa kecek nanti ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Jadwalnya sudah tahu semuanya ya, jadwalnya ya. 1 hari 2 mapel. Biar nggak banyak-banyak. Bisa fokus ya. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Halo, mohon tanggapannya. Apa sudah cukup? Baik, kalau nggih Mas Karel. Pripun Mas Karel? Enggak, sudah Oke, Ustaz. siap. Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan ketika belajar kok menemukan istilah sulit atau menemukan hambatan, bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Insya Allah hari ini kita share latihan soal yang bahasa Indonesia. Itu. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ustadz yang soal sogem kemarin belum dikirim, Us. Ya, nanti sekalian Ustadz kirim ya. Kalau soal sogem nanti sekalian kuncinya. Terima kasih, Us. BI kuncinya insya Allah besok. Baik, terima kasih anak-anak di pagi hari ini. Tetap semangat. Ini yang bertahan luar biasa 64 ya. Dari 85 tadi tembus 87, 85. Ini yang bertahan 64. Selamat melanjutkan aktivitasnya untuk di hari Sabtu ini. Yang mau relax dulu silahkan, nggak apa-apa. Nanti atau besok tinggal yang latihan. Ini Sabtu itu kan biasanya untuk relax dulu. Baik, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.